Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Akbar Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Natural Language Processing (NLP) Multi-Level Classification Project Deteksi Isu Pendidikan di Media Sosial. Mengapa sih proyek ini perlu dilakukan? Karena aspirasi masyarakat terkait isu pendidikan di media sosial seperti Twitter atau X ini sangat kompleks. Satu kalimat atau tweet seringkali membahas beberapa masalah berbeda secara bersamaan, seperti kritik kebijakan anggaran disertai dengan keluhan tentang gaji rendah. Oleh karena itu, pendekatan single label biasa ini tidak cukup, maka perlu dilakukan pendekatan terkait multi-label classification agar model bisa mengklasifikasikan target biner secara independen. Dataset yang kita gunakan adalah format JSON-L yang terdiri dari opini pengguna di media sosial terkait sektor pendidikan. Tidak semua variabel atau atribut kita gunakan, kita hanya menggunakan atribut ID, yaitu identitas unik tweet atau opini, teks, konten mentah opini yang akan diekstraksi, label target utama single label classification, sama label multi, list berisi kombinasi label target multi-label. Nah, total dataset ada 2.437 entry dengan tidak terdapat missing value pada seluruh kolom. Ini adalah format JSON L representatifnya, ada ID, teks, label utama, dan label multi. Lalu ada distribusi kuantitatif label. Untuk distribusi label utama ada kritik kebijakan anggaran yang paling tinggi dengan frekuensi kemunculan sebanyak 1020 dan diikuti out of topic atau tidak relevan 479. Di distribusi label multi sendiri paling banyak itu muncul adalah tuntutan kenaikan kesejahteraan dengan frekuensi kemunculan 1284, diikuti kritik kebijakan anggaran dengan frekuensi kemunculan 1020. Nah, bisa kita simpulkan dari sini bahwa ada masalah ketidakseimbangan kelas yang signifikan di seluruh sebaran dataset, baik di label utama maupun di label multi. Nah, karena kita permasalahan multi-label webinar, untuk melakukan supervised learning pada klasifikasi multi-label, target dalam bentuk list diubah menjadi array biner representatif menggunakan modul multi-label binarizer dari scikit-learn. Nah, contoh matriks target binernya ada di sini. Contohnya indeks 0, matriksnya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, yang artinya tweet itu mengandung label BKSF, KKA, dan TKK, yaitu BKSF itu beban kerja status fasilitas, KKA itu kritik kebijakan anggaran, dan TKK itu ada tuntutan kenaikan kesejahteraan. Di label di indeks 1 dan indeks 2 pun sama seperti itu. Yang menandakan 1 itu dia ada labelnya dan 0 itu tidak ada label tersebut. Kita masuk ke EDA, eksplorasi data analisis. Bisa kita lihat dari visualisasi proporsi kategori menunjukkan seberapa dominan sifat multi-label, yaitu proporsi 54%. Nah, dengan rata-rata terdapat 1,89 label per tweet pada dataset ini. Nah, hal ini menegaskan bahwa penggunaan klasifikasi multi-label itu mutlak diperlukan daripada model konvensional tunggal. Nah, ini analisis overlap isu dominan. Nah, yang paling banyak muncul itu gabungannya antara kritik kebijakan anggaran dan tuntutan kenaikan kesejahteraan. Nah, ini isu yang paling sering diangkat bersamaan. Nah, hal ini membuktikan keterikatan kuat opini publik terkait anggaran negara dengan kesejahteraan real pendidik. Kita masuk ke pre-processing. Di pre-processing ini kita menggunakan skenario. Di skenario pertama kita melakukan case folding ke lowercase, pembersihan mention dan URL, normalisasi hashtag, dan pengolahan spasi ganda. Bisa kita lihat hasilnya setelah pre-processing akan seperti ini. Dari teks sebelum pre-processingnya seperti ini. Lalu lanjut ke skenario 2, itu melanjutkan skenario 1 ditambah dengan penghapusan tanda baca atau simbol ekstrim serta normalisasi slang. Nah, kita juga bisa lihat hasil setelah pre-processingnya seperti ini. Lanjut ke skenario 3,
itu kita menggambarkan skenario 2 ditambah pembuangan angka, penghapusan stop word, serta proses stemming menggunakan sastrawi. Nah, ini bisa kita lihat sekilas bahwa dari hasil preprocessing skenario ketiga ini eh, banyak informasi yang mungkin hilang dari si teks aslinya. Nah, tujuan utama dari preprocessing ini adalah menghilangkan noise kontekstual dan menguji pengaruh reduksi data melalui stop word dan stemming terhadap generalisasi performa klasifikasi SVM. Kita masuk ke baseline model. Baseline model sendiri kita menggunakan ekstraksi fitur TF-IDF, dilanjutkan dengan strategi one versus rest menggunakan kernel linear SVG. Nah, konfigurasi default dengan C1 class weight non, random state-nya 42 dan n-gram range-nya 1,1 atau menggunakan unigram. Nah, hasil metrik evaluasi baseline di sini bisa kita lihat mikro F1-nya cukup menjanjikan, tapi presentasi exact match-nya ini masih berada di angka 63%. Nah, ini mengindikasikan bahwa model masih melenceng untuk eh, memprediksi label kombinasi secara lengkap gitu. Hal ini menuntut perlunya optimasi parameter via pencarian grid search. Kita masuk cross validasi dan optimasi. Nah, kita sudah dapat spesifikasi terbaik dari Greaser CV-nya berdasarkan skenario. Nah, tuning ini dilakukan menggunakan pencarian ekshaustif untuk parameter ekstraksi teks, TF-IDF, dan model SVM linear. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Greaser CV ini memilih class weight-nya sebagai balance untuk skenario 1 sampai skenario 3. Ini membuktikan bahwa penanganan class imbalance ini sangat diperlukan. Terus untuk sublinear TF juga konsisten dipilih untuk skenario 1 sampai skenario 3. Nah, ini sublinear TF sama dengan true terbukti konsisten meredam bias akibat frekuensi kata tertentu yang dominan. Lalu ada max DF dengan max DF 0,9 dan min DF 2. Ini model berarti membuang kata-kata yang terlalu over, 90% muncul di dokumen, atau dia kata-kata typo yang hanya muncul di satu dokumen. Makanya menggunakan max DF 0,9 dan min DF 2. Yang menarik adalah di n-gram ratio sendiri. Nah, untuk skenario 1 dan skenario 2 menggunakan unigram, sedangkan skenario 3 menggunakan bigram. Bisa kita lihat di pre-processing sebelumnya bahwa dari hasil skenario 3 ini banyak informasi yang mungkin hilang. Maka model memerlukan bigram untuk mempertahankan konteks. Ini hasil cross-validasi 5 volt untuk base modelnya. Bisa kita lihat standar deviasinya ini sangat kecil yang mengindikasikan bahwa model ini sangat stabil. Nah, dilakukan menggunakan stratifikasi multilabel. Nah, karena kita permasalahan ada multilabel, maka kita menggunakan multilabel stratified k-fold dari iterative stratification yang menjamin distribusi yang adil pada setiap fold evaluasi model dibanding menggunakan stratified k-fold biasa untuk single label. Evaluasi dan interpretasi. Nah, ini kita bisa lihat tabel perbandingan seluruh eksperimen. Kita mendapatkan skenario IO1 sebagai final model yang hasilnya itu paling optimal. Nah, skenario 1 pembersihan mendasar tanpa stop word atau stemming memberikan hasil terbaik. Nah, tindakan stemming pada skenario 3 terbukti melenyapkan imbuhan bermakna yang menjadi petunjuk utama model SVM. Analisis kekuatan model skenario 1. Nah, keseimbangan prediksi. Selisih yang sangat tipis antara mikro F1 dengan skor 88,5% dan makro F1 dengan skor 88% membuktikan model kami stabil dan tidak condong berat sebelah ke kelas mayoritas. Exact match tinggi. Nah, exact match mencapai angka 67,6% ini yang mengungguli baseline default, artinya model kita lebih baik untuk menangkap label
kombinasi secara lengkap dibandingkan model baseline. Akurasi klasifikasi Hamming loss yang merosot ke angka 7% menyatakan bahwa risiko salah prediksi per label individu itu kian minim. Multi-label confusion matrix. Nah, akurasi kesejahteraan. Nilai true positif tertinggi ada pada tuntutan kesejahteraan dengan 237. Nah, kelas ini memiliki frasa unik yang paling mudah diidentifikasi. Lalu ada sensitivitas filter. Nah, kelas tidak relevan ini meraih false negatif terendah, hanya 5. Nah, artinya model ini handal melakukan penyaringan opini out of topic atau tidak relevan. Titik rentan gaji. Nah, kelas kondisi gaji rendah menorehkan false negatif tertinggi yaitu 41. Nah, ini bisa diindikasikan bahwa akibat kemiripan semantik dengan kritik kebijakan anggaran. Uji kasus analisis kesalahan. Ini kita hanya menggunakan 3 sampel teks, yaitu yang pertama, 2 dosen non-ASN curhat gaji 2,6 juta hingga tanggung dapat sardos. Label aktualnya kritik kebijakan dengan prediksi model kritik kebijakan serta gaji rendah. Nah, analisis penyebab kegagalannya yaitu false positif. Nah, penyebutan nominal uang real memicu model mendeteksi label gaji secara sensitif. Lalu yang kedua ada sedih banget, ironis banget negara ini bisa bikin gedung kampus megah tapi gaji dosen masih jauh dari layak. Label aktualnya ada tuntutan beban kerja dan ada kritik kebijakan, tapi prediksi modelnya adalah tidak relevan. Nah, analisis penyebab kegagalannya false negatif, kalimat syarat maja, sarkasme, dan emosi meluas menyamarkan entitas kata kunci utama. Yang ketiga, andai dia tahu di India gaji guru honorer itu 4 kali UMR-nya, sedangkan di sini sekian persen dari UMR. Label aktualnya perbandingan profesi negara, kritik kebijakan, serta gaji rendah. Prediksi modelnya ini hanya gaji rendah. Analisis penyebab kegagalannya false negatif, model gagal menangkap struktur perbandingan global karena kemunculan dominan kata gaji. Maka prediksi model condong ke gaji rendah. Nah, pola kegagalan sistem klasifikasi. Penyebab false positif terjadi akibat tumpang tindih semantik, kehadiran nominal angka keuangan secara instan memicu model mengaktifkan label kondisi gaji rendah, walaupun konteks besar kalimat berfokus pada kritik kebijakan. Penyebab false negatif, dominan terjadi pada struktur opini yang memiliki muatan lebih dari 2 label atau high density, atau kalimat yang mengadopsi gaya bahasa sarkasme implisit tanpa penyebutan entitas kata kunci utama. Keterbatasan logika, model TF-IDF berbasis unigram sangat bergantung pada kemunculan kata kunci leksikal sehingga melemah saat dihadapkan pada opini dengan konstruksi semantik kompleks. Kita masuk ke arsitektur integrasi alur API-nya. Yang pertama, user input, yaitu user memasukkan teks atau opini mentah melalui endpoint client. Masuk ke Fast API endpoint post atau predict menerima payload JSON untuk dijalankan. Masuk ke model pipeline, teks diproses via pre-processing skenario 1, masuk ke vektor TF-IDF, prediksi SVM, dan JSON output. Nah, dokumentasi API request response. Di sini ada kasus sukses dan kasus batas. Kasus sukses sendiri contohnya adalah gaji guru honorer masih rendah dan beban kerja semakin berat. Itu diprediksi sebagai beban kerja status fasilitas dan kondisi gaji rendah. Lalu ada kasus batas. Nah, teksnya gurunya mana? Diprediksi sebagai label kosong atau list kosong. Nah, model mengembalikan list kosong karena kalimat masukan tidak mengandung bobot relevansi kata yang dipelajari atau biasanya katanya sangat sedikit. Nah, kesimpulan dan saran pengembangan. Kesimpulan penting, arsitektur TF-IDF plus one versus rest linear SVG handal untuk dataset multilabel media sosial. Skenario 1 hanya cleaning dasar, memuncaki akurasi mikro F1 sebesar 88,49% dan meminimalkan Hamming loss ke 7,07%. Pipeline API sukses diintegrasikan secara otomatis via kerangka kerja Fast API yang responsif. Saran peningkatan untuk model sendiri, yang pertama bisa mengganti
ekstraksi statistik FIDF dengan arsitektur transformer konstektual seperti Indobert untuk menangkap semantik implisit, meningkatkan variabilitas data training demi mereduksi sensitivitas model pada angka nominal keuangan, dan menerapkan metode kalibrasi ambang batas probabilitas untuk penentuan label yang lebih dinamis. Secara keseluruhan, target performa klasifikasi yang ditetapkan di awal telah berhasil tercapai melalui skenario 1 yang menghasilkan nilai di atas ambang batas dari baseline model. Itu dari saya dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sesi diskusi, tanya jawab, dan kritik konstruktif, dipersilakan.